Halo, pria yang sedang berproses menjadi versi terbaik dirinya. Mungkin kamu pernah berada di situasi di mana kamu sudah memberi perhatian penuh kepada seorang wanita. Semuanya terasa lancar di awal. Komunikasi mengalir, koneksi terasa ada, tapi tiba-tiba sikapnya berubah. Dia menjadi lebih dingin, membalas lebih lama, atau bahkan menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Dan di momen itu kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Merasa ada yang salah, sementara jawaban yang kamu terima terdengar sederhana seperti aku lagi sibuk atau kamu terlalu memikirkan ini. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ada pola psikologis yang sering terjadi di balik dinamika seperti ini. Sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka, tetapi cukup sering muncul dalam interaksi tanpa disadari oleh kedua belah pihak, yaitu bagaimana keheningan, jarak, dan perubahan ritme bisa mempengaruhi emosi seseorang secara halus. Bukan sebagai trik manipulatif yang selalu disengaja, tetapi sebagai respons alami yang kemudian menciptakan efek tertentu dalam hubungan. Dan ketika kamu mulai memahami pola ini, cara pandangmu terhadap hubungan tidak lagi sesederhana dia suka atau tidak, melainkan menjadi lebih dalam tentang bagaimana energi, ritme, dan respons emosional saling memengaruhi sehingga kamu tidak lagi terjebak dalam kebingungan yang sama, melainkan bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan tidak langsung bereaksi secara impulsif. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, penting untuk diingat bahwa hubungan bukan hanya tentang rasa suka yang muncul tiba-tiba, tetapi tentang bagaimana dua orang membawa dirinya, mengelola emosinya, dan menjaga keseimbangan dalam proses saling mengenal. Karena disitulah sebenarnya kualitas hubungan mulai terbentuk. Ada banyak hal yang sebenarnya terjadi di balik layar sebuah hubungan. Emosi yang naik turun, pola komunikasi yang tidak selalu terlihat jelas, dan dinamika psikologis yang berjalan diam-diam. Dan ketika seseorang tidak menyadari semua itu, ia lebih mudah merasa bingung, terseret perasaan, atau bahkan kehilangan kendali atas reaksinya sendiri. Tetapi begitu kamu mulai memahami bagaimana emosi bekerja baik dalam dirimu maupun dalam interaksi dengan orang lain, kamu akan melihat hubungan dengan cara yang jauh lebih jernih dan tidak lagi reaktif. Karena kamu paham bahwa tidak semua perubahan harus langsung ditanggapi dengan kepanikan. Dan mungkin kamu pernah mengalami fase di mana semuanya terasa begitu intens dengan seorang wanita. Komunikasi lancar, respons cepat, bahkan terkadang dia yang lebih dulu menghubungi. Percakapan panjang terasa hidup, dan dari situ mulai muncul harapan bahwa ada sesuatu yang lebih serius sedang terbentuk. Namun, tanpa peringatan yang jelas, suasana itu berubah, balasan menjadi lebih singkat, ritme melambat, kehangatan yang dulu terasa mulai berkurang, dan kadang bahkan muncul jarak yang tidak dijelaskan secara langsung. Sehingga ketika kamu mencoba mencari kejelasan, jawaban yang kamu terima terdengar sederhana, tetapi tidak benar-benar menjawab apa yang kamu rasakan. Dan disitulah banyak pria mulai mempertanyakan diri sendiri, mencoba mencari kesalahan, atau merasa telah melakukan sesuatu yang keliru. Padahal seringkali yang terjadi bukan sekadar perubahan sikap secara acak, melainkan bagian dari dinamika psikologis yang lebih halus. Karena secara umum pria cenderung berkomunikasi secara langsung. Apa yang dirasakan diucapkan, apa yang diinginkan disampaikan. Sementara dalam banyak kasus wanita lebih mengandalkan nuansa, perasaan, dan cara komunikasi yang tidak selalu eksplisit. Sehingga ada hal-hal yang tidak diucapkan tetapi tetap terasa dalam interaksi. Dan salah satu konsep yang penting untuk dipahami dalam konteks ini adalah bagaimana keheningan atau jarak dalam komunikasi bisa memiliki makna tersendiri. Bukan hanya sebagai ketiadaan respons, tetapi sebagai bagian dari proses menilai, mengamati, atau menyesuaikan ritme hubungan yang terkadang dilakukan tanpa kesadaran penuh sebagai strategi, tetapi tetap berdampak pada bagaimana dinamika hubungan berkembang. Sehingga memahami hal ini bukan untuk mencurigai atau bermain strategi balik, melainkan agar kamu tidak langsung terjebak dalam asumsi yang membuatmu bereaksi berlebihan dan justru bisa menjaga kestabilan dirimu sendiri ketika menghadapi perubahan yang terlihat membingungkan di permukaan. Bagi sebagian wanita, dia bukan sekadar tidak membalas pesan atau tidak ingin berbicara, tetapi bisa menjadi cara untuk menciptakan jeda, mengamati, dan melihat bagaimana seseorang merespons situasi yang tidak nyaman. Karena dalam keheningan itulah sering muncul reaksi paling jujur dari lawan interaksi. Apakah ia tetap tenang, menjadi gelisah, atau justru kehilangan kendali? Dan secara tidak langsung hal ini memberi gambaran tentang kestabilan emosional seseorang. Karena ketika komunikasi berhenti sejenak, pikiran mulai bekerja lebih aktif dan dari situlah emosi ikut terbentuk.
Sehingga pria yang belum memahami dinamika ini sering kial. Ia terjebak dalam overthinking, merasa perlu mengejar penjelasan atau berusaha mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara yang justru membuat dirinya terlihat semakin tidak stabil. Padahal yang sebenarnya sedang terjadi adalah ruang untuk melihat bagaimana ia menghadapi ketidakpastian kecil dalam hubungan. Selain itu, ada juga fenomena lain yang sering muncul secara alami dalam interaksi, yaitu ketika emosi seseorang secara tidak sadar dipantulkan oleh orang lain sehingga suasana dalam hubungan menjadi cerminan dari energi yang dibawa oleh masing-masing pihak. Jika satu pihak menjadi tegang, defensif, atau terlalu emosional, maka pihak lain bisa merespons dengan energi yang serupa bukan karena ingin meniru secara sengaja, tetapi karena sistem emosional manusia memang cenderung menyesuaikan diri untuk menjaga keseimbangan atau melindungi diri. Dan hal ini menjelaskan kenapa terkadang ketika seseorang menjadi terlalu intens, terlalu dingin, atau terlalu reaktif, interaksi yang terjadi justru ikut berubah mengikuti arah tersebut. Sehingga yang terlihat di permukaan bukan lagi komunikasi yang seimbang, melainkan respons yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dan memahami dua hal ini membantu melihat bahwa perubahan sikap bukan selalu sesuatu yang harus langsung diperbaiki dengan tindakan cepat, melainkan seringkali menjadi sinyal untuk menata kembali energi dan ritme interaksi. Karena ketika seseorang mampu tetap stabil, tidak mudah terpancing, dan tidak langsung mengartikan setiap perubahan sebagai ancaman, maka ia memiliki kendali yang lebih baik atas dirinya sendiri. Dan dari situlah hubungan bisa bergerak dengan cara yang lebih sehat tanpa tekanan yang berlebihan. Dan ketika kamu mampu merespons perubahan itu dengan tenang, bukan dengan kepanikan, disitulah kamu mulai bergerak ke level kedewasaan emosional yang lebih tinggi. Karena dalam hubungan bukan hanya kata-kata yang menentukan arah, tetapi siapa yang tetap stabil ketika dinamika berubah. Dan salah satu dinamika yang sering muncul adalah apa yang bisa disebut sebagai kekuatan dari diam, yaitu ketika seseorang mengurangi respons atau menciptakan jeda dalam komunikasi bukan semata-mata untuk membingungkan, tetapi sebagai cara untuk melihat bagaimana reaksi yang muncul dari pihak lain. Karena saat interaksi yang sebelumnya intens tiba-tiba melambat, pikiran mulai bekerja lebih aktif, muncul pertanyaan, asumsi, dan rasa ingin tahu yang lebih besar. Dan tanpa disadari, fokus mulai bergeser sepenuhnya ke arah orang tersebut. Sehingga yang sebenarnya terjadi bukan hanya perubahan komunikasi, tetapi juga perubahan pusat perhatian emosional. Dan di titik ini reaksi yang muncul menjadi sangat penting. Apakah tetap tenang? Mulai gelisah atau mencoba mengembalikan situasi dengan cara yang lebih agresif. Karena dari situlah terlihat bagaimana seseorang menghadapi ketidakpastian dan dalam banyak kasus, jeda seperti ini juga menjadi ruang observasi. Bukan dalam arti permainan yang selalu disengaja, tetapi sebagai proses alami untuk melihat konsistensi, sikap ketika tidak ada kepastian langsung. Apakah tetap hadir dengan stabil atau justru berubah drastis ketika tidak mendapatkan respon seperti sebelumnya? Dan contoh yang sering terjadi adalah ketika komunikasi yang awalnya lancar tiba-tiba melambat, balasan menjadi lebih singkat atau lebih jarang. Lalu perlahan muncul dorongan untuk mengecek lebih sering, mengirim pesan tambahan, atau mencari penjelasan berulang. Yang tanpa disadari justru mengubah energi dari yang awalnya santai menjadi lebih menekan sehingga dinamika hubungan pun ikut berubah bukan karena satu pihak sepenuhnya mengendalikan, tetapi karena ketidakpastian yang muncul menciptakan respons emosional yang berbeda. Dan dalam psikologi hubungan, pola seperti ini sering dipahami sebagai bentuk penarikan diri sementara untuk menyeimbangkan kembali ritme interaksi di mana jarak digunakan sebagai cara untuk mengamati, merasakan, dan menilai tanpa harus selalu mengungkapkan semuanya secara langsung. Sehingga memahami hal ini membantu melihat bahwa keheningan bukan selalu tanda masalah besar, tetapi bisa menjadi bagian dari proses membaca dan menyesuaikan dinamika hubungan. Secara lebih dalam, ini pada dasarnya adalah mekanisme penarikan diri sementara yang punya tujuan tertentu dan seringkali efektif karena ketika akses berkurang, perhatian justru meningkat, pikiran jadi lebih aktif dan emosi ikut terlibat lebih dalam. Sehingga tanpa disadari seseorang mulai lebih fokus pada hubungan itu, lebih ingin memperbaiki sesuatu yang bahkan belum tentu bermasalah dan menjadi lebih reaktif terhadap perubahan kecil. Disinilah penting untuk memahami bahwa diam bukan sekadar ketiadaan komunikasi, tetapi juga bisa menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang kuat. Karena dari situ muncul interpretasi, asumsi, dan respons yang memperlihatkan kondisi emosional seseorang. Dan banyak pria tidak menyadari bahwa ketika respons yang biasanya rutin tiba-tiba berhenti, bukan B.
Berarti kepedulian hilang. Tetapi seringkali itu adalah momen di mana dinamika berubah dan membuka ruang untuk melihat bagaimana reaksi yang muncul. Karena ketidakpastian memang memiliki efek besar dalam membangun keterikatan emosional. Ketika posisi tidak jelas, pikiran bekerja lebih keras, usaha meningkat, dan perhatian menjadi lebih terpusat. Namun penting juga untuk tidak langsung melihat ini sebagai sesuatu yang selalu disengaja atau manipulatif. Karena dalam banyak kasus, jeda tersebut muncul sebagai kebutuhan alami untuk berpikir, menenangkan diri, atau menilai kembali situasi tanpa tekanan untuk langsung merespons. Sehingga yang menjadi kunci bukan mencoba mengontrol situasi, tetapi mengelola reaksi diri sendiri. Karena ketika seseorang tidak memahami apa yang sedang terjadi, ia bisa terbawa arus menjadi terlalu fokus, terlalu membutuhkan kepastian, atau kehilangan kendali emosinya, dan justru hal itu yang mengubah persepsi dalam hubungan. Sehingga cara menghadapi situasi seperti ini bukan dengan meningkatkan intensitas, tetapi dengan menurunkan reaktivitas, memberi ruang tanpa menghilang, tetap menjalani hidup dengan fokus yang seimbang, dan mengembalikan perhatian pada diri sendiri sambil sesekali mengevaluasi secara jujur apakah respons yang muncul berasal dari kebutuhan yang sehat atau dari rasa takut kehilangan. Karena ketika seseorang mampu tetap tenang dan tidak langsung bereaksi berlebihan terhadap perubahan, ia menunjukkan kestabilan emosional yang lebih matang dan dari situlah interaksi bisa kembali bergerak dengan ritme yang lebih sehat tanpa tekanan yang tidak perlu. Dan justru disitulah letak daya tarik yang sering tidak disadari. Karena kestabilan emosi jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding sekadar perhatian atau romantisme yang berlebihan. Setelah memahami bagaimana keheningan bisa mempengaruhi dinamika hubungan, ada satu hal lain yang tak kalah penting untuk dipahami, yaitu bagaimana emosi dalam interaksi seringkali saling memantulkan. Sebuah proses alami di mana seseorang secara tidak sadar menyesuaikan respons emosionalnya dengan energi yang ia terima. Sehingga ketika satu pihak berubah, pihak lain cenderung ikut menyesuaikan. Bukan karena ingin meniru secara sengaja, tetapi karena sistem emosional manusia bekerja dengan cara seperti itu untuk menjaga keseimbangan dan rasa aman. Misalnya ketika seseorang menjadi lebih dingin, kurang responsif, atau terlihat menjauh tanpa penjelasan, pihak lain bisa merespons dengan sikap yang serupa, bukan karena kehilangan ketertarikan secara tiba-tiba, tetapi karena mencoba menyesuaikan diri dengan situasi yang terasa tidak jelas. Dan hal ini sering menimbulkan kebingungan karena dari sudut pandang pria, perubahan tersebut terlihat seperti sikap yang tidak konsisten. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah respons terhadap perubahan energi yang ia tampilkan sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mampu tetap tenang, jelas, dan tidak membawa emosi yang berlebihan, interaksi cenderung menjadi lebih ringan dan terbuka karena tidak ada tekanan emosional yang perlu dilindungi atau dihindari. Sehingga dalam banyak situasi, apa yang kamu rasakan dan tampilkan tanpa kata-kata justru menjadi sinyal utama yang dibaca oleh orang lain, bahkan lebih kuat daripada apa yang kamu ucapkan secara langsung. Dan disinilah pentingnya kesadaran diri. Karena tanpa disadari perubahan kecil dalam sikap seperti menjadi lebih tertutup, lebih cepat tersinggung, atau lebih tidak sabar bisa menciptakan reaksi berantai dalam hubungan yang kemudian terlihat seperti perubahan dari pihak lain. Padahal sebenarnya itu adalah cerminan dari energi yang sedang kamu bawa. Sehingga memahami dinamika ini membantu melihat bahwa hubungan bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh satu pihak, tetapi tentang bagaimana kedua pihak saling memengaruhi melalui emosi yang mereka hadirkan dalam setiap interaksi. Dan ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu tidak lagi bingung melihat perubahan sikap, tetapi bisa membaca bahwa seringkali itu adalah refleksi dari ritme emosional yang sedang terjadi di antara kalian. Dan jawaban dari perubahan itu seringkali sederhana, yaitu karena dia sedang menyesuaikan diri dengan energi yang kamu bawa. Bukan karena tiba-tiba berubah tanpa alasan. Karena ketika seseorang merasakan perubahan emosi tanpa penjelasan yang jelas, hal itu bisa terasa seperti ketidakpastian yang membuatnya memilih untuk berhati-hati. Bukan dengan langsung bertanya atau menekan, tetapi dengan menyesuaikan ritmenya terlebih dahulu. Melihat apakah situasi itu aman untuk dibuka atau justru perlu diberi jarak sejenak. Sehingga respons yang muncul bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan bentuk kepekaan emosional yang bekerja secara alami di mana seseorang mencoba menjaga keseimbangan dalam interaksi tanpa memperburuk suasana. Misalnya ketika kamu sedang lelah, kesal, atau tidak ingin banyak bicara, lalu tanpa sadar memberikan respons yang lebih singkat, datar, atau tertutup,
Sinyal itu akan terbaca sebagai perubahan energi dan orang di hadapanmu bisa merespons dengan cara yang serupa. Karena ia ingin menjauh, tetapi karena ia menangkap bahwa situasi tidak lagi sama seperti sebelumnya, sehingga suasana yang awalnya hangat bisa berubah menjadi lebih dingin hanya karena satu perubahan kecil yang tidak dijelaskan. Dan seringkali hal ini menimbulkan kebingungan karena dari sudut pandangmu, kamu hanya sedang butuh waktu sendiri. Sementara dari sudut pandang dia, perubahan itu terasa seperti jarak emosional yang tiba-tiba muncul sehingga ia memilih untuk menyesuaikan diri daripada mengambil risiko memperdalam percakapan yang mungkin belum siap kamu hadapi. Dan disinilah terlihat bahwa interaksi tidak hanya dibentuk oleh kata-kata, tetapi juga oleh nada, respons dan energi yang dibawa dalam setiap momen. Karena tanpa komunikasi yang jelas, orang lain akan membaca situasi melalui apa yang mereka rasakan, bukan melalui apa yang sebenarnya kamu maksudkan. Sehingga ketika kamu terlihat lebih singkat atau lebih dingin dari biasanya, respon yang kamu terima sering kali hanyalah refleksi dari perubahan tersebut, bukan bentuk penolakan, melainkan penyesuaian terhadap ritme yang kamu ciptakan sendiri dalam interaksi itu. Respons yang muncul biasanya memang mengarah ke dua hal. Entah dia ikut menenangkan diri dan mengambil jarak atau justru bereaksi lebih kuat karena merasa ada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi keduanya berakar dari hal yang sama, yaitu penyesuaian terhadap energi yang ia tangkap bukan karena ingin memulai konflik. Dan disinilah penting untuk memahami bahwa pantulan emosi bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan dipahami cara kerjanya. Karena ketika disadari justru bisa menjadi alat untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Sementara jika tidak dipahami, ia bisa berkembang menjadi pola yang berulang dan melelahkan. Terutama ketika emosi yang dibawa tidak konsisten naik turun atau tidak pernah benar-benar dikomunikasikan dengan jelas sehingga satu pihak bereaksi, pihak lain memantulkan. Lalu siklus itu terus berputar tanpa arah yang jelas. Dan dari situlah hubungan bisa terasa semakin berat. Bukan karena kurangnya perasaan, tetapi karena kurangnya kestabilan dalam cara mengelola emosi. Sementara ketika seseorang mampu hadir dengan ketenangan, menyampaikan apa yang dirasakan tanpa tekanan, dan tidak menghindar saat ada hal yang perlu dibicarakan, maka interaksi yang terbentuk cenderung lebih aman. Karena tidak ada sinyal yang membingungkan atau membuat pihak lain harus menebak-nebak. Dan di titik ini peran yang paling penting adalah kemampuan untuk menjadi penyeimbang dalam dinamika tersebut. Bukan dengan mengontrol orang lain, tetapi dengan menjaga diri sendiri tetap stabil meskipun situasi tidak ideal. Sehingga ketika pihak lain sedang emosional, respons yang diberikan tidak memperkeruh keadaan, melainkan membantu menurunkan intensitasnya. Dan ketika ada jarak atau keheningan, pendekatan yang lebih lembut dan terbuka bisa menjadi jembatan tanpa memaksa. Karena pada akhirnya perubahan dalam hubungan seringkali tidak dimulai dari usaha mengubah orang lain, tetapi dari bagaimana seseorang mengelola energi dan reaksinya sendiri terlebih dahulu. Dan dari situlah ritme yang lebih sehat bisa terbentuk secara alami tanpa harus dipaksakan. Kalau kamu mulai merasakan ada jarak, kamu bisa menyampaikannya dengan tenang. Seperti aku merasa kamu sedikit menjauh. Ada sesuatu yang lagi kamu pikirkan tanpa nada menekan atau menuduh. Karena pendekatan seperti itu membuka ruang tanpa membuatnya merasa disudutkan. Dan ketika dia sedang emosional atau bahkan meledak, yang dibutuhkan bukan balasan emosi yang sama, tetapi kemampuan untuk menahan reaksi, mendengarkan dulu, dan merespons setelah situasi lebih tenang. Karena disitulah kedewasaan emosional benar-benar terlihat. Bukan berarti kamu harus menahan semua perasaan, tetapi kamu memilih kapan dan bagaimana. Mengekspresikannya dengan cara yang tidak memperkeruh keadaan. Dan ketika kamu bisa menjaga stabilitas itu, biasanya energi dalam hubungan ikut berubah menjadi lebih terbuka, lebih ringan, dan lebih mudah untuk saling memahami tanpa harus saling melukai. Karena pada dasarnya hubungan tidak hanya dibangun dari rasa suka yang muncul begitu saja, tetapi dari bagaimana dua orang mengelola emosi, berkomunikasi, dan menjaga keseimbangan di tengah dinamika yang terus berubah. Sehingga semakin kamu memahami cara kerja emosi baik dalam dirimu maupun dalam interaksi dengan orang lain, semakin kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih tanpa langsung terbawa reaksi. Dan dari situ kamu belajar bahwa memahami sama pentingnya dengan ingin dipahami. Bahwa mengelola responsada memenangkan argumen. Bahwa kekuatan dalam hubungan bukan terletak pada siapa yang paling dominan, tetapi pada siapa yang tetap tenang, sadar, dan tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah perubahan emosi yang terjadi karena pada akhirnya kestabilan itulah yang menciptakan air.
Asa aman dan rasa aman itulah yang membuat hubungan bisa berkembang tanpa tekanan yang tidak perlu. Jadi ketika kamu mampu hadir dengan cara seperti itu, kamu tidak hanya membangun hubungan yang lebih sehat, tetapi juga membangun versi dirimu yang lebih kuat secara emosional yang tidak mudah goyah hanya karena perubahan sikap orang lain, melainkan tetap berdiri dengan arah yang jelas dan kontrol diri yang baik dalam setiap situasi. Semua hal itu sering terasa seperti disengaja, seperti sedang diuji, diabaikan, atau dibuat merasa kehilangan. Padahal dalam banyak situasi prosesnya terjadi secara bawah sadar tanpa skenario yang benar-benar direncanakan, hanya hasil dari dinamika emosi dan cara seseorang merespons interaksi. Dan ketika kamu mulai memahami pola-pola ini, kamu tidak lagi melihat perubahan sikap sebagai sesuatu yang acak atau sepenuhnya tentang dirimu, tetapi sebagai bagian dari mekanisme yang lebih dalam hubungan sehingga kamu bisa membaca situasi dengan lebih jernih tanpa langsung bereaksi berlebihan. Karena sekarang kamu tahu bahwa ada momen untuk diam, ada momen untuk memberi ruang, dan ada momen untuk tetap hadir tanpa harus mengejar atau memaksakan kejelasan. Dan pemahaman ini bukan berarti semua hubungan akan langsung berjalan sempurna, tetapi memberi kamu sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kesadaran diri dalam menghadapi dinamika yang sering membingungkan. Sehingga ketika kamu melihat perubahan, kamu tidak langsung panik, tetapi mulai bertanya dengan lebih tenang. Apakah ini bagian dari penyesuaian ritme? Apakah ini reaksi terhadap energi yang kamu bawa? Atau apakah memang ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan lebih jelas? Dan dari situ kamu berhenti menjadi reaktif dan mulai menjadi lebih terarah dalam mengambil sikap. Karena kamu tidak lagi bergerak dari rasa takut kehilangan, tetapi dari pemahaman tentang bagaimana hubungan berkembang. Dan di titik ini perbedaan terbesar bukan pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada cara kamu memandang situasi. Karena kamu tidak lagi merasa tersesat atau tidak mengerti arah, melainkan memiliki peta untuk membaca dinamika yang sebelumnya terasa membingungkan. Dan itu membuatmu tidak hanya lebih tenang, tetapi juga lebih percaya diri dalam bersikap. Bukan karena ingin mengontrol orang lain, tetapi karena kamu mampu mengelola dirimu sendiri dengan lebih baik. Dan pada akhirnya itulah yang membentuk karakter yang kuat dalam hubungan. Bukan dengan menjadi keras atau manipulatif, tetapi dengan tetap menjadi diri sendiri yang stabil, sadar, dan memiliki kendali atas emosi tanpa kehilangan empati terhadap orang lain. Ya,